Kita membaca 1 Timotius pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dari ayat 17. Saudara saya undang baca ayat 18. Dan kita bergantian sampai ayat yang ke-22. 1 Timotius 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mohon berkat-Mu sehingga kami mendapatkan firman oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang rela pimpin setiap kami, sehingga apa yang Tuhan mau nyatakan dapat kami terima oleh karena anugerah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyatakan firman, dan berkati setiap kami yang mendengar. Kami rindu Tuhan ditinggikan, sebab kami adalah domba-domba-Mu yang perlu suara gembala. Kami adalah anak-anak kecil yang tidak berdaya kecuali dibimbing oleh suara Sang Bapa. Maka biarlah kami menjadi orang-orang yang berlimpah karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan mau menjadikan kami milik Tuhan. Biarlah cinta Tuhan membuat kami menikmati firman. Dorongan untuk hidup bagi Tuhan muncul karena kami dibentuk oleh firman Tuhan. Sertailah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, bagian ini adalah bagian mengenai bagaimana pemimpin di gereja diberikan penghormatan, tetapi bagaimana pemimpin di gereja juga didisiplin. Ini jadi bagian yang indah, yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Apakah pemimpin gereja boleh menjadi otoritas yang infallible, yang tidak ada salah? Jawabannya tidak. Pemimpin gereja mungkin bersalah. Jika dia bersalah, dia mesti diberikan hukuman. Tetapi penghormatan harus ada, sehingga ketika orang memberikan tuduhan kepada pimpinan gereja, tuduhan itu tidak boleh langsung didengar, mesti ada saksi. Nah, maka Paulus mengatakan kalau ada tuduhan 2 atau 3 orang, kamu mesti bertindak. Ini jadi sesuatu yang perlu bijaksana yang besar. Di dalam buku Institutes of Christian Religion, Paulus mengingatkan bahwa disiplin di dalam gereja itu sama penting dengan keadilan di pemerintah. Jika pemerintah tidak adil, maka pemerintah itu mencoreng nama Tuhan. Demikian jika gereja tidak memberikan disiplin, gereja itu mencoreng nama Tuhan. Tapi jika keadilan dijalankan dengan diselewengkan, maka pemerintah akan dihukum oleh Tuhan. Demikian juga gereja, jika penghakiman dan hukuman diberikan karena ada motivasi lain, maka Tuhan akan menghukum gereja. Nah, berarti kita perlu hikmat untuk mengerti bagaimana memberikan hukuman. Tetapi sebelum hikmat itu kita miliki, Paulus mengingatkan tentang pentingnya memahami kedudukan sebagai pimpinan di gereja. Saudara, pimpinan di gereja adalah orang-orang yang harus dihormati bukan karena mereka tidak bisa salah. Mereka masih mungkin salah. Tapi pimpinan di gereja harus dihormati karena mereka menjadi contoh di dalam hal hidup yang menyerupai malaikat. Nah, mungkin ini sesuatu yang aneh, ini sesuatu yang tidak wajar bagi kita. Tapi di dalam penyelidikan dari bapak-bapak gereja, terutama di dalam perkembangan di daerah timur, dari orang-orang seperti Gregory dari Nazianzus, waktu mereka membaca kitab suci, mereka menyadari bahwa kitab suci sering mengaitkan pimpinan gereja dengan malaikat. Misalnya, di dalam kitab Wahyu dikatakan oleh Tuhan Yesus, tuliskanlah pesan, tuliskanlah surat kepada malaikat jemaat di Efesus.
atau kepada malaikat jemaat di Philadelphia, atau malaikat jemaat di Sardis, dan 4 kota yang lain. Jadi ada malaikat jemaat. Apa sih malaikat jemaat? Malaikat jemaat artinya pimpinan jemaat. Apakah pimpinan jemaat sama dengan malaikat? Wah, kalau ini benar, nanti saudara pulang dari sini cari penatua lalu bilang, oh malaikat, saya senang bertemu dengan engkau. Tentu Paulus tidak maksud bahwa pemimpin gereja atau penatua adalah malaikat. Tetapi di dalam budaya perjanjian baru, ini budaya yang terus berkembang di dalam gereja abad-abad awal. Mereka percaya ada 2 jenis malaikat. Kita juga percaya ya, yaitu yang mempertahankan kehidupan suci, yang tetap setia kepada Tuhan. Dan ada malaikat jatuh. Ada 2 berarti. Yang jatuh dalam dosa menjadi setan. Yang tetap setia, tetap melayani Tuhan sebagai malaikat Tuhan. Nah, maka ciri dari malaikat yang jatuh adalah mereka mengumbar hawa nafsu, mereka menjalankan kedagingan, mereka melakukan dosa-dosa yang membuat mereka menjadi contoh dari orang yang tidak mengekang diri, orang yang tidak mengekang emosi, orang yang tidak mengekang hawa nafsu, orang yang tidak mengekang keserakahan. Itulah ciri yang dicirikan oleh malaikat jatuh. Jadi di dalam tradisi gereja perjanjian baru, dan ini terus berkembang sampai abad yang keempat, mereka percaya setan menjadi setan karena dia tidak punya pengekangan diri. Nah saudara, ini bukan satu-satunya alasan kenapa setan jadi setan. Setan juga menjadi setan karena keangkuhan. Ini dari tradisi barat. Jadi dari teologi barat, barat itu termasuk Katolik, lalu nanti Protestan, termasuk teologi barat. Mereka percaya bahwa kesombongan adalah dosa paling besar dari setan. Tapi orang-orang di daerah timur, yaitu daerah Turki. Dulu Turki adalah daerah Kristen ya, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Islam. Banyak daerah setelah diambil alih Islam tidak lagi bisa jadi Kristen. Ini sesuatu yang buat kita sedih sekali. Nah saudara sekalian, orang-orang Kristen di Turki disebut tradisi Ortodoks Timur, Turki lalu Yunani. Mereka percaya bahwa dosa terbesar dari malaikat adalah tidak mau ada di dalam keadaan mengekang diri. Mereka cuma pikir melampiaskan, bukan mengekang diri. Maka kalau dalam tradisi barat orang sombong itu mirip setan, di dalam tradisi Ortodoks Timur orang yang tidak tahu bagaimana menahan dirinya, dia mirip dengan setan. Nah jadi malaikat yang jatuh, dia tidak punya kontrol diri, dia tidak punya kekuatan untuk mengekang diri. Itu sebabnya di dalam ajaran dari tradisi Timur, Ortodoks Timur, ditekankan pentingnya orang Kristen belajar lihat di mana dia mesti belajar mengekang diri. Mengekang diri di dalam marah, mengekang diri di dalam hawa nafsu, termasuk mengekang diri di dalam tubuh. Yang tidak mau bergerak mesti belajar bergerak. Yang tidak mau mengerjakan tugas karena tubuh rasa lelah, dia mesti belajar mengatasinya. Jadi ada banyak latihan yang perlu supaya kita menunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang belajar menyangkal diri dengan belajar mengekang segala hawa nafsu. Nah di dalam menjadi pemimpin, para pimpinan gereja harus mencerminkan malaikat yang tidak jatuh. Malaikat yang tahu mengekang diri. Ini berarti pemimpin gereja haruslah orang yang mempunyai sifat penuh kesabaran. Nah saudara, ini yang ditekankan oleh Paulus. Pemimpin gereja harus tahu bagaimana membimbing orang-orang di bawahnya. Yang mungkin kurang sabar, yang mungkin bisa emosi. Tapi pemimpin tidak boleh emosi. Pemimpin mesti mengekang diri. Nah ini berarti pemimpin melambangkan malaikat. Jadi waktu pemimpin diangkat, entah itu penatua atau pendeta ya. Baik penatua ataupun penatua awam ataupun penatua pengajar, yaitu pendeta. Waktu penatua dilantik, salah satu ciri dari penatua adalah dia mencerminkan malaikat yang tidak jatuh. Ada tanda malaikat yang tidak jatuh pada dia. Tandanya bukan tanda yang kelihatan, tapi tanda di dalam hidup yang penuh dengan bijaksana. Hidup yang penuh dengan kesabaran. Hidup yang tidak mudah diprovokasi. Hidup yang bisa mengerti orang-orang di bawahnya dan kesulitan yang mereka miliki. Inilah yang ditekankan, maka Paulus mengingatkan Timotius, kamu harus pilih pemimpin yang baik. Dan kamu harus disiplin pemimpin yang kurang baik.
Tetapi bagaimana membedakan mana pemimpin baik, mana pemimpin kurang baik? Di dalam bagian ini Paulus menekankan pentingnya melihat apa sih yang jadi panggilan dari seorang pemimpin. Dia mesti memimpin gereja dengan hati nurani yang takut Tuhan. Saudara berbahagia kalau gereja punya banyak pemimpin seperti itu. Karena pemimpin seperti ini tahu bagaimana menangani jemaat. Saudara, banyak orang ketika jadi Kristen sulit meninggalkan aspek kehidupan dunia yang dibawa masuk oleh dia. Karena dia sudah terbiasa hidup dengan cara itu. Maka gereja akan penuh dengan orang-orang yang masih bertingkah laku duniawi, tetapi sudah mau ikut Tuhan. Gak ada gereja bebas dari ini, bahkan gereja akan banyak orang seperti ini. Nah, kalau pemimpin itu sempit, dia tidak mau tahu pertumbuhan iman jemaatnya. Yang dia tahu jemaat mesti sempurna. Tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celah, tidak boleh ada kurang. Dia akan jadi pemimpin yang buruk. Karena dia akan tuntut dengan standar tinggi dan dia tidak menanti ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Saudara, Tuhan kadang bekerja merubah kita dengan kesabaran besar. Tetapi orang yang menjadi pemimpin mesti bisa mempunyai keadaan hidup yang mencerminkan kesabaran dan keadilan Tuhan. Nah, berarti gereja Tuhan perlu pemimpin-pemimpin yang mencerminkan malaikat yang mampu menguasai diri. Dia tidak gampang terprovokasi, dia tidak gampang memiliki favoritisme. Oh, orang ini saya suka, orang ini saya tidak suka. Maka ketika ada pertikaian, saya akan bela orang yang saya suka. Saya akan abaikan orang yang saya tidak suka. Ini akan mengacaukan gereja. Itu sebabnya Paulus mengingatkan nilai dari keagungan seorang pemimpin adalah dia mencerminkan malaikat yang baik, yaitu adanya penahanan diri. Maka saudara, mari jadi orang yang seperti ini. Di dalam beberapa waktu yang lalu di kebaktian sore, saya mengingatkan kita untuk melihat syarat dari penatua. Lalu mulai berpikir, saya mesti punya syarat ini meskipun saya tidak punya jabatannya. Jadi saudara, Paulus sudah mengatakan yang mau menjadi penilik jemaat, yaitu menjadi pemimpin jemaat, dia menginginkan pekerjaan yang mulia. Kalau begitu, dia mesti latih dirinya menjadi pemimpin yang baik. Mari belajar bertumbuh. Mari jadi dewasa. Yang masih kanak-kanak mau meninggalkan kekanak-kanakannya. Yang masih seperti anak-anak mau bertumbuh menjadi orang yang bisa jadi pemimpin jemaat. Nanti kalau saudara sudah makin matang, sudah bisa jadi pemimpin. Tapi kalaupun tidak dipilih jadi pemimpin, gak masalah. Karena yang paling penting adalah saya bertumbuh dan saya punya jiwa seperti seorang penilik jemaat atau seperti seorang pimpinan di dalam jemaat. Maka setiap orang harus menargetkan pertumbuhan rohani sampai dewasa. Gak ada orang masuk gereja tanpa target. Semua yang ada di dalam gereja mesti targetkan dirinya. Saya mesti jadi orang Kristen yang dewasa. Jangan kanak-kanak terus. Saya mesti tahu bagaimana bersabar dengan orang lain. Saya mesti tahu bagaimana berlaku adil di tengah-tengah jemaat. Inilah cerminan dari pimpinan yang baik. Dan Paulus mengingatkan bahwa penatua-penatua yang pimpinannya baik adalah harta yang berharga. Harus dihormati 2 kali lipat. Apalagi mereka yang tidak jemu mengajar. Nah, saudara perhatikan, Paulus mengatakan orang yang pimpinannya baik dihormati 2 kali, apalagi kalau mereka juga berjerih lelah mengajar. Paulus tidak bilang, pokoknya asal ada pimpinan mengajar dihormati 2 kali. Enggak. Yang Paulus katakan orang yang karakternya baik menjadi pimpinan. Lalu dia rajin mengajar. Ini orang yang harus dihormati 2 kali. Jadi saudara, mari punya gambaran tentang keadaan iman kita. Mari berstrategi kalau mau dibilang dalam pertumbuhan iman kita. Mari miliki target. Lalu mengatakan, saya mau bertumbuh. Saya mau seperti yang Tuhan mau di dalam kesempurnaan menjadi umatnya. Nah, minggu depan kita akan adakan kebaktian HUT dan kebaktian sore digabung ke kebaktian pagi jam 10. Jadi saudara tidak ada kebaktian sore ya. Kalau saudara tetap nekat datang jam 5, saudara tetap bisa berdoa tapi sendirian. Enggak ada kebaktian. Semua digabung ke jam 10. Nah, tema yang dipakai adalah batu-batu peringatan. Ini tema diusulkan oleh panitia. Lalu saya tadi di rapat baru sadar, ini tema dipilihkan panitia, tapi saya belum terlalu tahu, lupa alasannya apa. Akhirnya saya tanya panitia, kenapa pilih tema ini? Dan panitia menjelaskan, karena kami ingin kembali mengingat anugerah Tuhan. Gereja ini adalah gereja yang bertumbuh hanya karena anugerah.
Gereja ini dari tempat tidak ada ruangan, tidak ada ruko, tidak ada apapun. Dari rumah kebaktian ke rumah. Lalu mulai ada tempat, mulai sewa, sampai punya ruko, akhirnya punya bangunan sendiri. Semua tahap pertumbuhan itu karena anugerah Tuhan. Maka kita lihat Tuhan beranugerah mempertumbuhkan gereja Tuhan. Tapi ada satu lagi hal yang juga sangat penting. Tuhan juga mempertumbuhkan banyak orang. Banyak orang ketika masuk ke GRI Karawaci, mungkin imannya masih kanak-kanak, mungkin rohaninya masih kecil secara ukuran di hadapan Tuhan. Tapi makin bertumbuhnya gereja ini, mereka makin bertumbuh. Jadi makin matang, jadi makin tahu bagaimana menjadi pemimpin. Nah, orang-orang seperti ini harus kita doakan untuk muncul. Maka saudara mari punya target, biarlah saya menjadi orang yang cukup dewasa untuk menjadi orang yang memimpin yang lain. Memimpin yang lain bukan masalah karakter yang jiwanya berani. Bukan itu. Orang berani bisa jadi pemimpin, tapi orang berani belum cukup syarat kalau dia tidak punya kerelaan dan juga kerelaan untuk bersabar dan juga pertumbuhan iman menjadi dewasa. Maka saudara, di dalam karakter-karakter kepemimpinan dari Yunani, mereka menekankan kepemimpinan di dalam tradisi militer. Pemimpin mesti berani, pemimpin mesti berjuang, pemimpin mesti kerja berat. Dan tiga ini, keberanian, perjuangan, dan kerja berat, itu bukan sesuatu yang kita tolak. Kita tahu pemimpin yang sejati mesti jadi contoh di dalam kerja yang baik. Pemimpin yang baik mesti jadi contoh di dalam keberanian. Pemimpin yang baik mesti jadi contoh di dalam keberanian untuk menanggung perkara yang sulit. Tapi pemimpin yang baik juga perlu punya karakter penahanan diri, seperti yang digambarkan ada pada malaikat-malaikat yang suci. Nah, itu sebabnya mari saudara dan saya berjuang untuk bertumbuh di dalam iman Kristen. Biar kita jadi orang yang bisa diangkat menjadi pemimpin kalau perlu, dan tetap mempunyai jiwa pemimpin meskipun tidak terpilih. Lalu setelah saudara tahu, saudara makin matang di dalam karakter, saudara makin bertumbuh di dalam kerohanian, lalu saudara memberanikan diri mengajar. Ini adalah orang yang harus dihormati dua kali. Maka Paulus ingatkan Timotius, belajar untuk lihat siapa yang Tuhan percayakan di dalam gerejamu, siapa yang berhak mendapatkan penghormatan. Jangan pilih orang karena engkau suka dan dekat dengan orang itu. Jangan pilih orang yang karakternya penuh dengan cacat. Mungkin nanti dia akan jadi pemimpin yang baik, tapi belum sekarang. Mungkin nanti dia akan menjadi matang, tapi belum sekarang. Nah, maka kitab suci penuh dengan dorongan untuk saudara menjadi orang yang lebih baik. Nah, saudara, banyak kali kita mempunyai keinginan jadi orang lebih baik, tapi tidak ada yang bimbing kita langkah demi langkah. Nah, kitab suci memberikan kepada kita pengertian apa itu lebih baik dan memberikan kepada kita step by step guidance kalau kita sadari. Di dalam kitab suci diajarkan bagaimana orang yang dari cemar akhirnya menjadi suci di dalam Tuhan. Dia mulai mendapatkan karakternya diubahkan oleh Tuhan di dalam step demi step yang sangat tepat dan akurat dijelaskan di dalam kitab suci. Banyak bagian menjelaskan tentang pertumbuhan rohani dari dosa menuju kepada seorang yang menjadi pembimbing orang lain. Step demi step, langkah demi langkah ini banyak ditemukan di dalam beberapa bagian kitab suci. Saya hanya akan highlight beberapa. Salah satu pengertian pertumbuhan iman dari Rasul Paulus. Ini adalah salah satu yang terpenting. Paulus punya pengertian tentang pertumbuhan iman yang ujungnya adalah menyerupai Kristus. Kamu mau bertumbuh, lihatlah kepada Kristus. Kamu ingin jadi manusia yang sempurna, lihatlah kesempurnaan di dalam salib Kristus. Nah, ini hal pertama yang Paulus pikirkan dan pahami tentang pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman pertama kali adalah perubahan dari tidak kenal Kristus menjadi menghargai hal yang paling hina dan yang paling rendah yang Kristus lakukan, yaitu mati di kayu salib. Ini langkah pertama. Ada orang lihat Yesus yang tersalib lalu menghina. Ada orang yang mengatakan, saya tidak peduli, kalau dia Mesias harusnya dia tidak mati di kayu salib. Nah, ini orang yang belum selamat. Orang yang selamat adalah orang yang menyadari Kristus yang mati di kayu salib, inilah Tuhanku. Kristus yang mati di kayu salib, inilah juru selamatku. Kristus yang mati di kayu salib, inilah yang mencintai aku lebih dari apapun. Dialah yang mengorbankan dirinya kepadaku, dialah yang memberi diri untuk mencintai saya, maka saya tidak akan berpaling kepada yang lain. Maka sebelum saudara menemukan cinta Tuhan dicurahkan lewat salib, saudara sulit untuk bertobat. Itu sebabnya pertobatan sejati selalu dimulai dengan merenungkan salib.
Saudara, ada banyak hal yang membuat kita menikmati hidup bergereja. Tapi jika salib bukan hal utama, maka mungkin kita bukan orang yang sudah diselamatkan. Jadi sangat penting untuk menyadari kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Jika kita belum diselamatkan, bagaimana mungkin bisa ada pertumbuhan iman? Tapi jika kita bertanya, apakah diriku sudah diselamatkan? Maka jawaban yang paling penting adalah saya belajar melihat salib dan memaknainya sebagai sesuatu yang sangat penting, bahkan paling penting dalam hidup saya. Saudara, ketika orang-orang saleh melihat salib, mereka mengatakan di kayu salib Tuhan menyatakan cinta kasih yang paling dalam. Dan karena itu saya tidak mau meninggalkan pengalaman salib ini. Itulah yang membuat orang melakukan perjamuan kudus. Saudara, kenapa gereja melakukan perjamuan kudus? Karena tidak mau jauh dari pengalaman salib. Dan cara untuk menikmati salib diatur oleh Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus. Karena di dalam perjamuan kudus, saudara mendapatkan roti yang adalah pecahan tubuh Kristus. Ketika saudara memecahkan roti atau menerima roti, saudara sedang menerima pecahan tubuh Kristus. Di sini saudara seperti terus dekat dengan Tuhan yang tersalib. Lalu setelah ambil pecahan tubuh Kristus, saudara memakannya. Ketika kita memakannya, langsung ada perasaan bersalah. Kenapa aku memakan Tuhanku? Tapi saudara, perasaan bersalah ini adalah perasaan yang harus kita alami. Karena kalau kita tidak berbagian, Yesus mengatakan engkau tidak berbagian dalam aku. Jika engkau tidak dibasuh oleh aku, engkau tidak akan berbagian di dalam aku. Maka meskipun roti itu adalah simbol dari tubuh Kristus, namun roti itu menjadi pengingat kita bahwa kita sudah menghancurkan Kristus demi keselamatan kita. Maka kita makan, lalu kita minum anggur, kita menikmati curahan darah Kristus demi keselamatan kita. Jadi orang Kristen ingin dekat pengalaman salib, ingin ada di dekat kayu salib. Saudara, ada lagu yang sangat indah dikarang oleh Fanny Crosby. Dia mengatakan lebih dekat itu yang aku inginkan. Lebih dekat, dekat padamu. Na 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 tradam tam, na na nam 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 ta 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 da dam. Itu ada potongan yang makin lama makin pendek di dalam ketukannya. Lebih dekat, agak lama ya. Tapi kemudian lebih dekat, dekat, dadadadadam, dekat padamu. Nadanya pun makin dekat. Jadi waktu saudara nyanyi, saudara seperti mengalami perasaan Fanny Crosby yang ingin terus dekat salib. Kenapa ingin dekat salib? Karena di sini saya mendapat bukti dari cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan terbukti dalam hidup saudara. Bukan karena saudara tambah kaya. Kadang-kadang kekayaan justru dari setan. Saudara dicintai Tuhan karena saudara makin cinta salib, maka saudara makin sadar cinta yang Tuhan berikan itu dari salib. Cinta Tuhan kepada saya ditandai dengan Kristus mati bagi saya. Inilah cinta Tuhan. Jangan dirusakkan oleh teologi sukses. Teologi sukses mengatakan kalau kamu percaya Tuhan, tidak mungkin sakit, tidak mungkin miskin. Kalau saudara benar-benar percaya itu, maka Yesus adalah orang yang paling jauh dari Tuhan. Karena Yesus menderita, dia harus mati di kayu salib. Dia seumur hidup miskin. Dia menyerahkan tubuhnya dihancurkan oleh karena dosa kita. Jadi saudara sekalian, cinta Tuhan paling besar di mana? Di kayu salib. Jangan pikirkan hal yang lain. Paulus mengatakan saya ingin satu dengan kematian Kristus supaya saya bisa satu dengan kebangkitannya kelak. Apa yang kau inginkan di dalam hidup di sini? Paulus mengatakan saya mau sama seperti Kristus yang mati. Supaya nanti setelah mati saya satu dengan dia di dalam kebangkitan. Ini sasaran hidup yang dihina oleh orang dunia. Orang dunia akan tertawakan dan mengatakan bodoh ya orang Kristen. Masa menyukai penderitaan dan mati. Tapi kita mengatakan yang menggerakkan kita adalah cinta kepada Tuhan. Oleh karena Tuhanku yang kucintai mengalaminya, maka saya juga mau mengalaminya. Oleh karena Tuhan yang kucintai mencurahkan cintanya kepadaku di kayu salib, aku juga mau mengalaminya. Saya ingat ada satu orang anak teman saya remaja ya, dia sangat senang kerja cuci baju pakai tangan. Saya bingung kenapa senang kerja cuci baju pakai tangan. Karena dulu ketika mereka masih miskin, sebelum papanya akhirnya punya usaha yang berhasil, ibunya kerja cuci baju untuk orang lain. Jadi dibayar untuk cuci baju. Karena orang-orang yang suka pakai baju sampai kotor nggak tentu suka menyucinya. Dan dulu mesin cuci masih jarang waktu saya masih awal remaja SMP. Nah teman saya ini waktu dia masih SD dia lihat mamanya cuci baju supaya bisa dapat uang untuk keluarga bisa bertahan. Dia sangat menghargai tindakan mamanya. Dan dia mengatakan mamaku lakukan ini karena cinta kepadaku. Maka ketika dia remaja dia cuci baju sendiri dan tidak ada mesin.
Zaman itu mesin itu barang mewah loh, mesin cuci. Sekarang mesin cuci barang murah ya. Kalau nggak ada mesin cuci itu seperti orang yang tidak punya kebutuhan dasar yang tercukupi. Nah zaman dulu tidak, maka teman saya sering cuci baju dan saya katakan, kamu senang cuci baju atau terpaksa cuci baju? Dia bilang senang. Wah saya sempat berpikir, kalau kamu senang cuci baju, cocok dengan saya senang kotorin baju. Jadi setelah saya kotorin baju, kamu yang cuci. Tapi saya penasaran, kenapa kamu senang cuci baju? Dia mengatakan karena ini bikin saya ingat mama saya. Saya ingat cinta kasihnya. Mama dia masih ada ya, tapi papanya sekarang waktu itu sudah lebih berhasil sehingga mamanya tidak perlu cuci baju. Nah dia ingat waktu saya cuci, saya seperti dekat dengan mama yang waktu itu mau kerjakan ini untuk saya. Ini contoh kecilnya, contoh besarnya adalah saudara rela pikul salib karena tahu dulu Yesus Kristus melakukannya karena cinta kepada saya. Maka mari belajar, pikul apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Biarlah kita bermegah akan kelemahan kita. Ini kan prinsipnya Paulus. Bermegah karena kelemahan, bukan bermegah karena kehebatan. Saudara kalau mau membanggakan kelebihan atau kehebatan, itu kurang menyatukan saudara dengan salib Kristus. Kalau yang saya ingat tentang hidup saya adalah cerita sukses Tuhan menopang saya. Maka saya akan sulit memparalelkan itu dengan salib Kristus. Itu sebabnya hal pertama bagi Paulus untuk pertumbuhan iman adalah engkau harus belajar mencintai salib. Saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup, berusahalah sekuat mungkin untuk mencintai salib. Apapun keadaan saudara sekarang, saudara lakukan apapun yang perlu untuk saudara mencintai salib. Jika saudara kurang mencintai salib, maka saudara harus meratap, nangis di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, mengapa aku tidak mencintai kemuliaan-Mu yang paling agung, yaitu kemuliaan dari sang anak yang mati di atas kayu salib. Leonard Ravenhill mengatakan, jika engkau tidak mencintai Tuhan yang berkorban bagimu, segeralah sujud di tanah, lalu nangislah di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kasihani kita, karena kita bahkan tidak punya keselamatan Dia mau tawarkan. Saudara, bagaimana mungkin kita diselamatkan jika kita tidak menghargai salib? Bukankah salib adalah cara untuk kita diampuni? Nah itu sebabnya mari belajar mencintai salib. Mari belajar mengagumi apa yang Tuhan kerjakan di salib. Lebih besar dari kekaguman kepada apapun. Paulus mengatakan, apa yang dulu kuhargai sekarang aku anggap sampah. Karena aku sudah menerima apa yang lebih mulia dari salib Kristus. Nah inilah hal pertama. Jadi saudara mau bertumbuh jadi orang yang mampu menjadi pemimpin yang baik. Mari lakukan langkah ini dulu. Kalau ini pun tidak ada, maka mungkin keselamatan kita belum ada di tempat yang aman. Mari dengar ini. Saya sering sekali mendengarkan orang ketawa waktu Pak Stephen Tong mengatakan, mungkin waktu di surga, jemaat yang paling sedikit persentase masuk surganya, itu jemaat GRII. Lalu jemaat GRII ketawa. Saya nggak tahu apa yang lucu ya, tapi mereka tertawa. Lalu Pak Tong selalu bilang, jangan ketawa, karena mungkin itu benar. Wah dengar itu saya sedih sekali. Masa sih jemaat GRII susah masuk surga? Kenapa susah? Karena lupa ingat salib. Karena tidak tahu bahwa keamanan dia diselamatkan oleh Tuhan ada pada penghargaan dia kepada salib. Maka sekali lagi, jika saudara tidak menghargai dan menikmati dan mengagumi salib Kristus lebih dari apapun, mari kejar pengaguman itu apapun caranya. Itu sebabnya jangan rasa diri aman, jangan rasa diri sudah baik. Mari datang ke salib. Ini langkah pertama. Lalu langkah kedua, setelah saudara sadar salib adalah keselamatan saya. Kristus yang disalib, itulah yang saya mau kenal, tidak ada yang lain. Paulus mengatakan, aku mau mengenal Kristus, yaitu Dia yang tersalib, dan aku mau melupakan apapun yang ada di belakang. Nah saudara sekalian, satu kali Agustinus ditanya, apa yang kau ingin cari? Yang tanya Agustinus adalah orang namanya Agustinus. Agustinus tanya Agustinus, ini namanya soliloquy, diri bertanya ke diri. Nah saya nggak tahu saudara pernah lakukan ini nggak, tapi ini adalah cara bagus untuk menggali jawaban saudara sendiri. Jadi diri tanya sama diri. Jadi Agustinus tanya sama Agustinus, hey Agustinus. Agustinus jawab, iya Agustinus. Apa yang paling ingin kamu cari? Agustinus mengatakan, saya ingin kenal Tuhan dan jiwa manusia. Itu aja. Apalagi yang kamu mau cari? Nggak ada lagi. Hanya itu, hanya itu. Nah maka saudara, hal kedua yang perlu kita kenal adalah mengenal jiwa manusia. Saudara sudah mengagumi salib? Hal berikutnya, saudara mulai kenal jiwa manusia, terutama jiwa sendiri. Saudara mulai sadar berapa liciknya diri. Gak ada orang bisa jadi pemimpin kecuali dia tahu dosa dirinya apa. Nah saudara, ingat dan tahu dosa orang gampang. Saya tuduh saudara dengan dosa saudara, gampang loh. Meskipun
Mungkin saudara nggak terlalu setuju, tapi saya bisa bilang dosa-dosa yang mungkin saudara lakukan. Apalagi saya ngomong dari mimbar, saudara balas pun nggak bisa. Gitu ya. Kalau saya bilang, hei jemaat Karawaci yang malas-malas, saudara bilang enak aja bilang kita malas. Tapi saudara toh nggak bisa balik tuduh saya. Jadi saya menuduh saudara gampang, tapi saya menuduh diri sendiri nggak tentu gampang. Pengkhotbah, khotbahin orang gampang. Pengkhotbah, khotbahi diri sulit. Nah itu sebabnya siapapun yang berkhotbah mesti ingat, sebelum khotbahnya kena ke orang lain, dia juga berkhotbah buat dirinya. Nggak ada pengkhotbah bebas dari tuntutan Tuhan di dalam khotbah. Maka siapa menggunakan mimbar untuk tindas orang, dia jahat. Karena sebenarnya mimbar digunakan oleh Tuhan untuk mengingatkan pengkhotbah juga. Maka sebelum khotbah meluncur keluar dari mulut, seorang pengkhotbah yang baik akan ditegur oleh Roh Kudus. Hati-hati, teguran yang kau berikan kepada jemaat adalah teguran untuk kamu juga. Biar kamu dengar perkataan Tuhan, biarpun itu keluar dari mulutmu. Maka saudara, saya belajar seperti ini karena dulu dengar Pak Stephen Tong mengajarkan demikian. Pengkhotbah yang paling baik adalah pengkhotbah yang pertama kali hancur hati mendengar tegurannya sendiri. Dia tegur orang lain, sambil tegur orang lain sambil hatinya teriris. Ini pengkhotbah yang baik. Pengkhotbah yang jahat cuma tahu iris orang lain, dirinya rasa aman. Nah tapi saudara, saya juga mau bela, bukan cuma pengkhotbah yang bisa rusak, saudara pun bisa. Kalau saudara tunjuk orang lain punya dosa, tapi saudara tidak peka terhadap dosa sendiri, berarti saudara pintar iris orang lain, tapi hatimu tidak pernah mau disentuh oleh teguranmu sendiri, itu bahaya. Nah itu sebabnya saya terus minta ke Tuhan, biarlah kalau saya berkhotbah, hati saya pun ditegur dengan keras oleh khotbah itu. Makin keras saya khotbah, makin gentar hati saya mendengar khotbah saya sendiri. Saya belajar ini dari Pak Stephen Tong. Satu orang lagi yang saya pelajari adalah George Whitefield. Saudara, George Whitefield ini bisa khotbah dan di tengah khotbah dia nangis sendiri loh. Dia pernah berkhotbah seperti ini saya baca dari kumpulan-kumpulan reaksi orang terhadap khotbah Whitefield. Whitefield pernah berkhotbah, di antara kamu mungkin tidak akan pernah lihat Tuhan selama-lamanya karena engkau akan binasa. Di antara kamu mungkin ada orang-orang yang akan dimusnahkan selama-lamanya. Lalu tiba-tiba dia ketakutan, lalu dia doa, Tuhan kasihani hambamu. Jangan sampai hambamu dibuang oleh Tuhan. Jadi sambil dia khotbah keras, sambil dia dengar khotbahnya sendiri. Nah inilah satu teknik khotbah yang harus dimiliki oleh pengkhotbah yang agung. Waktu dia khotbah, khotbah itu kena ke dirinya juga. Nah, maka hal kedua yang harus ada pada pemimpin adalah dia tahu berapa jahatnya dirinya, berapa besar kelemahannya, berapa besar kemungkinan dia untuk jatuh. Saudara, kalau kita peka terhadap kelemahan kita tidak mungkin berikan kesempatan kepada si iblis. Saudara, di dalam abad pertengahan itu ada tradisi 7 deadly sins, 7 dosa maut. Dan tujuan ini diberitakan adalah supaya pengkhotbahnya yang pertama refleksi diri. Karena di dalam setiap bagian pengajaran dari 7 deadly sins, seluruhnya dimulai dari mengatakan bahwa 7 dosa maut ini adalah dosa yang lebih dulu subur di tengah-tengah orang yang mau menjadi biarawan atau hamba Tuhan. Nah jadi ini adalah tradisi gereja yang sangat penting. Orang yang mengenal 7 dosa maut, yaitu marah, kemudian sombong dan lain-lain. Mereka sadar setiap dosa ini sangat mungkin ada pada hamba Tuhan. Maka 7 dosa maut digunakan bukan untuk menegur orang lain, tapi untuk refleksi bagi diri. Bagaimana dengan diri saya? Sudahkah saya diberikan peringatan? Sudahkah saya hati-hati? Sudahkah saya jaga diri? Saudara, kita ini sering terlambat sadar kalau kita punya potensi dosa. Sampai akhirnya setan mengeksploitasinya dan kita tenggelam tidak sanggup keluar. Ini sudah terlambat. Biar kita sadar di mana potensi setan menghancurkan kita supaya kita waspada. Banyak orang rutin melakukan check up. Saya sangat sering disuruh check up. Di Karawaci ada dokter yang terus ingatkan, check up. Saya pergi ke Surabaya, ada juga dokter di sana yang bilang, check up. Saya pergi ke Lampung, ada lagi dokter yang bilang, check up. Heran loh, di GRI banyak amat sih dokter. Cerewet-cerewet lagi. Tapi mereka benar, Bapak mesti check up. Kenapa? Karena mungkin ada penyakit yang Bapak tidak rasa, sudah ada pada dirimu. Ayo check up. Saya selalu jawab mereka dengan mengatakan, I feel fine. Saya rasa baik-baik. Nah, satu kali ada satu dokter di Lampung ya, dia mengatakan kalimat yang menusuk. Saya bilang, saya rasa baik-baik. Dia bilang, Pak, 60% pasien saya yang mati ngomongnya gitu.
60% pasien saya yang mati ngomongnya saya baik-baik. Waduh, saya jadi takut juga, apa saya mau mati atau gimana? Tapi saya rasa baik harus ada ukuran. Perasaanmu bukan ukuran. Nah sama ya, perasaan saudara terhadap diri saudara bukan ukuran. Firman Tuhan itu ukuran. Jadi saudara mari punya kepekaan untuk menilai diri itu rusak di mana. Diri punya potensi dosa di mana. Diri lemah di mana. Gak ada orang bisa jadi pemimpin kalau dia tidak sadar lemahnya dia. Karena bagaimana dia memimpin orang lain kalau diri sendiri pun dia tidak kenal. Nah itu sebabnya hal kedua setelah kita dapat keselamatan karena mencintai Tuhan, karena mengagumi salib. Hal kedua adalah mempunyai perasaan benci kepada diri karena dosa. Membenci diri karena dosa ya, bukan membenci diri tanpa alasan. Membenci diri tanpa alasan bikin orang depresi. Membenci dosa di dalam diri, membuat orang koreksi diri dan bertobat. Nah itu sebabnya mari pikirkan saya lemah di mana ya. Saya harus waspada terhadap diri saya. Sebelum saya marah sama dosa orang lain, saya marah dulu sama dosa diri. Saya sangat senang seruan dari seorang pengkhotbah di GRI. Saya nggak usah sebut nama ya. Dia mengatakan, karena dia sudah bilang ke saya, kalau mau pakai saya sebagai ilustrasi, jangan sebut nama. Jadi saya dilarang sebut nama dia. Jadi tiap kali saya pakai ilustrasi anonimus, ini orang yang sama. Nanti setelah khotbah aja baru sudah tanya siapa, supaya lebih gampang. Nah dia mengatakan dalam satu khotbahnya, saya benci dua yang paling saya benci, lihat dunia berdosa. Kalau lihat dunia berdosa yang saya benci pertama itu setan. Banyak orang lihat dosa salahkannya Tuhan. Nah hari ini ada kemungkinan perang meluas ya. Setelah Iran menghujani Israel dengan 200 lebih misail. Tapi Israel punya Iron Dome yang mencegah misail itu menghancurkan. Kenapa Iran bom Israel? Karena kedutaan Iran di Syria ya. Itu dihancurkan dan beberapa jenderal Iran mati di situ. Siapa yang salah? Nggak tahu. Tapi intelijen Iran mengatakan Israel yang lakukan. Lalu mereka bom Israel. Dan sekarang kemungkinan ke depan akan ada perang lagi. Nah kalau ada perang banyak orang menderita. Kalau orang menderita kita mulai salahkan siapa? Seringkali yang disalahkan Tuhan. Tuhan di mana engkau ketika menderita? Orang menderita Tuhan kenapa lakukan ini? Kenapa membiarkan? Kita gampang sekali salahkan Tuhan. Sedangkan setan yang jadi arsitek di belakangnya ketawa-ketawa. Weh berhasil, saya sudah bikin dua bangsa bermusuhan yang dimarahin Tuhan. Oh hebatnya saya, puji saya. Jadi dia akan bilang puji saya. Nah tapi saudara pendeta ini mengatakan saya benci setan. Begitu lihat yang kacau saya benci setan. Lalu yang kedua dia bilang saya benci saya. Kenapa? Karena dosa yang terjadi itu juga potensi saya yang lakukan. Kita bilang saya benci Iran kenapa serang Israel. Saya benci Israel kenapa serang ini. Saya benci pemimpin-pemimpin yang kejam. Yang kirim tentara menghancurkan yang lain. Tapi kita sering kali lupa. Kalau kita ada di tempatnya pemimpin itu mungkin kita lebih jahat dari dia. Saudara ketika Solzhenitsyn, ini satu orang di dalam rezim Uni Soviet komunis, dia kritik sekali orang-orang pemimpin Uni Soviet. Dia kritik partai komunis, akhirnya dia mau dibunuh. Dia lari ke Amerika. Setelah partai komunis Uni Soviet hancur dan Uni Soviet bubar, dia balik kembali. Lalu orang langsung mengatakan, Pak Solzhenitsyn, tolong beritahu pihak mana yang paling Anda benci yang menyebabkan komunisme yang merusak begitu banyak orang. Solzhenitsyn mengatakan, kebencianku bukan pada aku dan mereka. Kebencianku ada pada diriku juga. Ada hal yang menjijikkan dan mengerikan ada pada saya. Sama seperti hal itu ada pada kamu. Maka mari kita belajar tarik garis di diri kita. Garis antara baik dan jahat bukan antara mereka dan kita. Garis baik dan jahat ada di antara diri kita. Dosa yang dilakukan orang lain itu saya bisa lakukan juga. Maka pendeta ini mengatakan tiap kali lihat ada kekacauan saya benci sekali sama setan. Lalu yang kedua saya benci saya. Karena saya pun bisa lakukan hal jahat seperti itu. Nah inilah refleksi yang penting untuk seorang yang mau jadi pemimpin. Harap saudara dan saya kejar ini ya. Kalau saudara bilang saya nggak ada ambisi Pak mau jadi pemimpin, biar aja, nggak bisa. Karena saudara tetap harus jadi pemimpin. Kalau saudara sudah makin lama jadi Kristen. Sudah Kristen bertahun-tahun, masa kanak-kanak terus, nggak boleh loh. Saudara sudah ikut gereja GRI Karawaci. Kalau ditanya dari kapan? Dari jemaat pertama. Dari jemaat pertama, tahun kapan itu? Udah lama sekali. Pokoknya saya jemaat yang sangat pengalaman ada di sini. Loh kalau gitu saudara harus jadi pemimpin. Oh enggak saya rendah hati. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena berdasarkan waktu ada tuntutan Tuhan kepada kita. Saudara suka enggak suka ini yang Tuhan tuntut loh. Kamu sudah berapa lama jadi Kristen? Sudah 20 tahun. Sudah siap jadi pemimpin? Enggak, belum siap, enggak bisa. Loh, tapi saya enggak mau jadi pemimpin, banyak yang lebih hebat jadi pemimpin. Biar yang hebat-hebat aja jadi pemimpin. Biar orang seperti Pak Sakti jadi pemimpin, karena dia sakti.
Yang kurang sakti nggak usah jadi pemimpin. Itu bukan saudara dan saya yang putuskan. Kalau Tuhan mau angkat kita, saudara dan saya nggak bisa bilang tidak. Saya baru lulus STT, disuruh jadi gembala sidang di Malang. Apa boleh saya melawan? Waktu Pak Ben bilang, Jim, you ditempatkan di Malang. Oh puji Tuhan, siapa gembala sidangnya? Kamu. Loh, saya baru lulus, masa jadi gembala sidang? Ya kalau kamu mau protes, proteslah ke Pak Stephen Tong. Ini jawaban paling enak ya. Termasuk kalau saya tunjuk orang jadi panitia. Nah kita Karawaci jadi panitia NRITC. Lalu saya tunjuk satu orang, diaken kita. Diaken itu bilang, boleh menolak nggak Pak? Saya bilang, kalau mau menolak langsung ke Pak Tong. Waduh kalau menolak ke Pak Tong sungkan ya, kalau gitu terima gitu ya. Nah saudara, waktu yang Tuhan tentukan itu bukan kita yang pilih loh. Orang mengatakan saya nggak mau jadi pemimpin, nggak bisa. Kalau Tuhan yang angkat kamu harus jadi pemimpin. Nah itu sebabnya mari miliki jiwa seperti seorang pemimpin, seperti yang Tuhan mau. Dan hal kedua yang harus dijalani adalah menyadari berapa kacaunya diri saya, berapa besarnya perjuangan saya mengalahkan diri di dalam aspek ini. Inilah yang sangat penting. Calvin mengingatkan di buku 3 Institutes of Christian Religion, ada kebutuhan yang konstan untuk orang Kristen bertobat. Constant need of repentance. Bukan cuma sekali bertobat selamanya baik. Kita terus berkali-kali bertobat karena menyadari ada hal yang saya masih kurang. Ada cemar yang saya masih harus perjuangkan. Dan inilah yang mau ditangani, inilah yang mau dihancurkan. Maka hal pertama, saudara lihat salib mengaguminya. Hal kedua, saudara membenci aspek dosa di dalam diri. Ini mirip Daud yang berkata kepada Tuhan, Tuhan di dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Di dalam kecemaran hanya ada kotoran saja kalau Tuhan lihat saya. Ini gambaran yang indah sekali. Nah saya ingat ya kesan kalau jadi murid waktu dulu di STT. Banyak orang-orang yang sekarang jadi rekan pelayanan dulu itu dosen-dosen saya. Salah satu dosen itu Pendeta Agus Marjanto. Nah, Pendeta Agus dulu gembala di sini ya bagi saudara yang baru yang kurang mengerti sejarah. Nah, orang-orang mendapat kesan kalau Pendeta Agus mengajar, dia mengajar dengan gaya revivalist terus. Jadi entah itu khotbah atau mengajar, matanya selalu begini. Aduh, kita rasa mau diterkam. Loh, kalau dia bicara di kelas, bicara bidang pelajaran apapun, selalu ada refleksi untuk diri. Maka kita biasanya punya bercandaan. Ini disimpan sini aja ya, nggak usah keluar. Ini bercandaan di kelas. Nah kita punya bercandaan. Kalau keluar dari kelasnya dosen ini, ada keunikan ini. Kalau keluar dari kelas dosen ini, ada keunikan ini. Ada dosen lucu sekali. Ngajar apapun bikin ketawa. Maka waktu keluar kita lega. Penuh dengan sukacita. Ada dosen penuh informasi baru. Ketika keluar kelas kita penuh dengan kepuasan intelektual. Tapi kalau ikut kelas Pak Agus, begitu keluar memukul diri dan mengatakan, aku tidak layak, aku tidak layak. Gitu ya. Jadi begitu selesai kelas, aku tidak layak, aku tidak layak. Nah ini sepertinya cuma bercandaan, tapi ada aspek yang benar. Karena memang di dalam kelas salah satu tipe dari pengajaran Pendeta Agus adalah meminta kita merenung ke diri, refleksi diri. Coba bongkar dirimu, ada salah apa? Dan dia berhak lakukan itu karena dia lakukan itu ke dirinya juga. Nah kalau dia nggak begitu, siapa yang mau dengar ya? Kamu nggak mau refleksi diri, kamu suruh kami refleksi diri, enak aja. Tapi dia lakukan itu, maka dia menginspirasi kami untuk cari di dalam dirimu. Kamu masih cemar apa? Ayo bertobat, berbaliklah. Nah ini selaras dengan yang Calvin katakan, ada constant need of repentance. Kita senantiasa perlu bertobat, termasuk ketika kita sudah menjadi pemimpin. Jadi pemimpin di gereja bukan berarti saudara membanggakan kesuksesan mengalahkan dosa, enggak. Menjadi pemimpin berarti saudara harus makin peka untuk lihat apa potensi rusak yang ada pada saya. Kadang-kadang ada potensi rusak yang baru dimiliki setelah sudah jadi pemimpin. Nah ini yang perlu kita pahami. Itu sebabnya hal kedua adalah refleksi diri. Ini hal kedua. Lalu hal ketiga ini di dalam pertumbuhan rohani versi Paulus. Di dalam hal yang ketiga adalah saudara merasakan kebutuhan yang makin besar untuk menyelidiki firman. Ini yang Paulus katakan kepada Timotius. Kamu sudah kenal firman dari kecil, maka selidikilah firman lebih lagi. Waktu kecil sudah baca firman, waktu jadi hamba Tuhan, Paulus bilang selidikilah kitab suci. Lebih rajinlah kamu baca kitab suci. Sementara aku pergi, kamu bertekun baca kitab suci. Berarti Paulus mengatakan kepada Timotius, dulu waktu kamu belum pemimpin, kamu sangat kenal kitab suci. Sekarang setelah kamu jadi pemimpin, kamu jadi lebih mengerti kenapa kamu perlu baca kitab suci. Nah saudara, adakah kita hidup di dalam perasaan makin perlu Alkitab? Saudara sudah bertumbuh imannya makin rasa perlu Alkitab? Atau makin rasa loh kok rasanya baca Alkitab makin tidak relevan ya?
Kok aneh ya, saya baca Alkitab kayaknya sudah tahu. Hati-hati. Jika kita kehilangan perasaan, kita perlu firman. Kita sedang ada di dalam keadaan antitesis bertumbuh. Kita sedang mundur rohaninya. Saudara, pertumbuhan usia nggak mungkin mundur. Saudara, kalau sekarang umur 10, tahun depan pasti 11. Kalau sekarang umur 39, tahun depan pasti 40. Biarpun nggak mau diakui. Kalau orang ditanya, ulang tahun keberapa? Sudahlah ya, umur itu kan hanya konsensus saja. Oh, berarti dia udah kepala 4 minimal gitu. Saya ingat ya, dulu waktu baru masuk di STT, kita ada rekan-rekan yang lebih muda. Nah, saya waktu itu ada di usia 25 bersama beberapa teman. Lalu rekan-rekan yang lebih muda selalu menghina kita. Mengatakan, weh kelompok seperempat abad. Kalau pakai abad tuh rasanya tua ya. Lalu kita merasa tua kalau ketemu mereka. Kakak seperempat abad apa kabar? Sekarang saya 44 loh. Dulu 25 rasa tua, apalagi sekarang. Bisakah dibalik? Tuhan, saya kurang setuju penambahan di ulang tahun. Bolehkah ulang tahun dengan mengurangi? Ulang tahun keberapa? 38. Loh, tahun lalu 39. Ya, sekarang saya pakai pengurangan. Nggak bisa. Kita hidup di dunia real, bukan dunia Benjamin Button. Bagi yang tahu, yang nggak tahu nggak apa-apa, ini nggak penting. Nah, maka saudara nggak bisa kurangi umur. Kalau saudara bertumbuh, saudara akan makin dewasa. Tapi rohani lain. Di dalam kerohanian saudara bisa bertumbuh dewasa, sudah dewasa bisa balik kanak-kanak lagi. Kenapa bisa balik kanak-kanak? Karena kita lebih setia sama setan daripada sama Tuhan. Maka mungkin kita bertumbuh, tapi kita melupakan Tuhan. Akhirnya kita jadi kanak-kanak lagi. Hati-hati, saudara tidak mau mundur kerohanian. Saudara tidak mau jadi kanak-kanak lagi. Paulus mengatakan, kalau kamu bertumbuh, kamu akan tahu bagaimana memikul salib. Tapi jika kamu terus kerjanya bertengkar, ribut satu dengan lain, berarti kamu kembali jadi anak-anak. Nah saudara, apa bedanya anak-anak dengan orang dewasa? Anak-anak itu tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Mereka selalu menyelesaikan masalah dengan ribut. Nggak ada cara, mereka nggak ngerti the art of negotiation. Jadi kalau ada coklat satu, lalu ada 2 anak di situ, pasti mereka berantem. Yang satu akan ambil, yang satu bilang punya saya. Yang satu bilang enggak punya saya, ini mama saya yang kasih, tapi mamamu kasih untuk saya gitu ya. Lalu mulailah mereka berkelahi. Enggak ada anak kecil lihat satu coklat lalu mengatakan, begini ya, kita ini 2 anak kecil yang dewasa. Mari kita pikir baik-baik, adakah gunanya kita memecahkan persahabatan demi sebuah coklat? Saya pikir tidak, bagaimana menurut Anda? Saya pikir juga demikian. Apalagi di hari yang fitri ini, tentunya kita tidak ingin merusak kemenangan kita misalnya. Enggak ada anak kecil seperti itu. Tapi seiring dengan besarnya usia, kita mulai merasa hal-hal yang dulu diperebutkan gak ada gunanya. Dulu rebutan coklat, sekarang malu sendiri kenapa dulu rebutan coklat. Saya ingat pengalaman waktu masih SD sampai SMP, sering main sepak bola, berakhirnya berantem. Kenapa berantem? Karena nuntut penalti lah, nuntut handball, nuntut out. Itu kan sudah out, enggak out, siapa yang bilang? Saya yang bilang, kamu kan bukan wasit, buk. Ya, yang kalah akhirnya menyerah, ya kamu yang benar. Bodoh sekali ya. Nah kita waktu kanak-kanak bodoh, tapi waktu sudah lebih dewasa mulai merasa, andai saya mengerti berapa bodohnya jadi kanak-kanak, saya nggak akan pernah mau jadi kanak-kanak lagi. Sayang banyak orang rohaninya naik turun, kadang bertumbuh mundur lagi, bertumbuh mundur lagi. Lalu bagaimana supaya rohani terus bertumbuh? Dengan menyadari kebutuhan akan firman, baca firman Tuhan. Dan makin menggumulkan hal apa ya yang firman Tuhan berikan yang saya perlu. Makin rasa perlu, makin mau baca. Makin mau baca, makin dapat kekuatan. Makin dapat kekuatan, makin bertumbuh. Biar kita mengerti hal ini, maka indikator ketiga adalah saudara makin rasa perlu firman. Saudara makin rasa perlu bergantung kepada Tuhan. Kenapa perlu bergantung kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang ketika saudara bergantung, Tuhan akan membuat saudara punya kekuatan menjalaninya. Ini bedanya bergantung kepada Tuhan dengan bergantung kepada manusia. Saudara, kalau anak bergantung kepada papa mama, dia akan membuat karya dia dikurangi, lalu karya papa mama masuk. Tapi Tuhan tidak demikian. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan enables you, memampukan engkau. Saudara kalau berdoa minta tolong, Tuhan tidak akan membiarkan saudara kerja sendiri, tapi Tuhan tidak akan ambil alih. Coba ya, kalau saya mau berkhotbah lalu saya merasa tidak mampu, saya bergantung kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup berkhotbah, sertai topang saya. Berkhotbahlah kepada umatmu, bukan saya. Apakah itu berarti saya nggak jadi khotbah? Pak Sakti tidak jadi panggil saya, lalu mengatakan saudara-saudara karena Pak Jimmy sudah doa, hari ini yang khotbah adalah Roh Kudus langsung.
Jadi Pak Jimmy duduk aja, kita semua duduk, dengarkan Aufi dirasuki atau dipenuhi Roh Kudus. Gitu. Lalu nanti dari sistem akan keluar suara, itulah suara Roh Kudus. Kita nggak perlu Jimmy Pardede lagi, enggak kan? Saya berdoa Tuhan tolong saya dan Tuhan suruh saya yang khotbah. Tetap saya yang khotbah. Tapi kalau saya minta tolong sama yang lain yang gantikan khotbah, saya nggak kerja apa-apa. Umpama karena sariawan saya nggak mau khotbah. Ini sariawan mengganggu sekali. Ada yang tanya, kenapa bisa sariawan? Saya bilang nggak tahu. Setahun saya selalu kena mungkin 4 kali. Dan kalau sudah sariawan kenanya selalu di lidah. Dan itu membuat saya sulit bicara. Pokoknya ini masa yang enak lah. Masa ini saya jadi gak cerewet. Di rapat pun lebih banyak diem gitu ya. Menurut Bapak gimana? Ya. Keputusannya gimana? You putuskan gitu ya. Saya malas ngomong. Karena kalau bicara sakit, nah kalau sudah bicara agak lama, sudah ngomong 10 menit, sakitnya mulai hilang. Makanya di awal khotbah rasanya susah sekali mau ngomong. Di tengah-tengah sudah ada anugerah. Mungkin sariawannya bilang, ini kok gak dipedulikan ya. Sudahlah, saya juga gak mau mengganggu lagi. Nah, saya kena seperti ini. Lalu bayangkan kalau saya lagi sariawan, saya mau khotbah, lalu saya bilang capek, buka mulut sakit. Lalu saya telepon Pak Rudi, Pak Rudi, tolonglah saya, Bapak yang khotbah. Nah, kalau yang khotbah Pak Rudi, saya nggak akan khotbah kan? Karena sudah diambil alih oleh dia. Tuhan nggak pernah ambil alih. Kalau saudara sebagai ayah mengatakan, Tuhan aku tidak sanggup jadi ayah yang baik, Tuhan tolong saya. Maka Tuhan akan tolong saudara menjadi ayah. Bukan Tuhan ambil alih saudara jadi ayah. Itu sebabnya kalau saudara minta tolong sama Tuhan, saudara akan makin dewasa. Kenapa? Karena Tuhan akan kerja pakai saudara. Bukan mengambil alih pekerjaan saudara. Nah maka mari kita bergantung sama Tuhan. Kita mau mendengar firman, kita mau baca Alkitab karena kita ingin tahu Tuhan seperti apa. Dan ini yang akan mendewasakan kita. Ini hal yang ketiga. Jadi hal pertama, mencintai Tuhan, mengagumi salib. Hal yang kedua, saudara mempunyai kepekaan terhadap dosa diri. Hal yang ketiga, saudara mempunyai kesadaran butuhnya bergantung pada Tuhan. Perlunya saya mempelajari firman. Hal yang terakhir di dalam teologi Paulus, orang yang dewasa adalah orang yang akhirnya menemukan segala pengharapan dia pada Tuhan. Maka dia rela tanggung kesulitan yang dibebankan. Makin berat, makin dia mendapatkan Tuhan memberikan penghiburan. Nah ini adalah tingkat pengertian dewasa yang paling penting. Yang keempat, Paulus mengatakan, saya sering mengalami kesulitan. Saya mengalami kapal karam, saya mengalami aniaya, pernah dilempar batu. Saya mengalami banyak kesulitan tapi saya rela tanggung. Karena ketika saya lemah, di situ saya kuat. Maka dia siap menanggung sulitnya orang lain. Orang lain punya kesulitan, mau dia pikul. Saya pikir ini hal yang paling bisa dihargai dari pendeta Stephen Tong. Dia adalah seorang pemimpin yang jadi contoh tanpa dia sendiri ingin menekankan dia jadi contoh. Ketika kami wawancara Pak Stephen Tong untuk STT, kan saya tanya ke Pak Tong gimana caranya berkhotbah seperti Pak Tong? Bagaimana caranya bisa mempunyai pelayanan seperti Pak Tong? Saya dimarahin nanya gitu. Lalu Pak Tong mengatakan, jangan seperti saya, contohlah Yesus. Oke, contohlah Yesus, tapi lewat Pak Tong kan. Jadi dia nggak mau dirinya jadi contoh, tapi dia terus jadi contoh. Jadi orang yang jadi contoh, nggak rasa dirinya layak jadi contoh. Orang yang rasa dirinya layak jadi contoh, biasanya kurang layak jadi contoh. Nah maka waktu saya perhatikan apa yang Pak Tong kerjakan, ada satu hal yang saya pikir sangat penting. Dia rela tanggung kesulitan. Dia rela pikul kesulitan. Dia sempat rancang-rancang banyak bangunan. Lalu saya pikir ya pasti dia mau, dia hobi kok rancang-rancang bangunan. Tapi satu kali ketika kami tim Bandung datang bertemu dengan dia lagi coret-coret, bikin-bikin. Lalu dia tanya saya, you pernah rasa nggak mau muntah? Saya kaget. Ini Pak Tong mau curhat apa gimana? Lalu saya bilang, ini saya udah memuntah bikin-bikin begini katanya. Banyak sekali, itu baru Bandung, belum ada proyek-proyek yang lain. Jadi saya sadar meskipun dia suka gambar, tapi mengulangi gambar yang sama, memeras pikiran untuk problem yang sama, itu membutuhkan energi yang besar. Saudara, orang yang suka main game pun kalau ulangi game yang sama berulang-ulang bisa bosan kan? Nah maka Pak Tong mengatakan, saya mau muntah rasanya lihat ini, gara-gara Jimmy Pardede. Kok gara-gara saya? You kan yang suruh saya desain, dalam hati saya emang boleh suruh orang lain gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya lihat, dia paksa diri untuk pikirkan sampai tuntas. Lalu saya tanya, memang yang bikin capek itu apa ya? Yang bikin capek adalah pikirkan gimana orang bisa menikmati bangunan ini. Terus dia pikirkan sampai detail. Nah dia pikul ini karena dia pikir dia rela dan mau. Nah maka saudara, orang yang mau jadi pemimpin mesti rela lebih repot, lebih sulit dari yang lain. Dia nggak hitung-hitungan, dia nggak merasa apa yang dia kerjakan untuk Tuhan sebagai jasa yang harus diperhitungkan. Karena dia merasa semua topangan, pikulan yang berat yang Tuhan percayakan ke dia, ini selalu ada kompensasi dari Tuhan sendiri. Kompensasi yang dia cari itu dari Tuhan.
Waktu kerja bagi Tuhan, pikul-pikulan yang sulit, tapi dapat penghiburan dari Tuhan. Maka Paulus mengatakan, Tuhan memberikan kami beban yang berat sehingga kami rasa hampir mati. Tapi di tengah kesulitan paling berat, Tuhan memberikan penghiburan yang paling besar. Maka biarlah kita menikmati menjadi pemimpin, karena menjadi pemimpin berarti saudara berani pikul salib, berani tanggung kesulitan untuk mendapatkan berkat. Nah, ini yang Paulus tugaskan ke Timotius. Carilah orang-orang yang seperti ini. Cari orang-orang yang bisa jadi pemimpin di gerejamu. Jangan pilih orang karena akrab. Jangan pilih orang karena sungkan. Jangan pilih orang karena harta. Tapi pilih orang karena dia memang Tuhan bangkitkan jadi pemimpin. Saya pernah datang ke satu gereja, pendetanya mengatakan, saya tidak pernah pilih orang kaya menjadi pengurus. Saya cuma pilih orang miskin. Ini juga salah. Gereja yang cuma pilih orang kaya salah. Gereja yang cuma pilih orang miskin salah. Kaya miskin gak relevan. Yang relevan itu adalah apakah dia punya jiwa kepemimpinan atau tidak. Nah, maka Paulus mengingatkan Timotius, angkatlah orang di hadapan Kristus dan malaikatnya. Jangan sembarang angkat. Lalu kalau sudah angkat ternyata salah bagaimana? Ternyata sudah diangkat dia palsu, dia melakukan pelanggaran. Kamu harus berani disiplin. Kamu mesti berani hukum. Hukum orang meskipun kamu sendiri yang angkat. Tapi jangan hukum karena kamu dipanasi orang, diprovokasi orang. Setiap ada kasus untuk penatua, kamu harus awasi dan perhatikan. Jika tidak ada 2 atau 3 orang konfirmasi, jangan teruskan perkaranya. Nah, ini gambaran yang indah ya tentang bagaimana gereja menghargai penatua. Dan kalau penatua sudah diangkat atau pimpinan sudah diangkat, kita tidak sembarangan menuduh apapun. Tapi kalau tuduhan itu benar, kita tidak boleh tidak bertindak. Ini jadi bagian dari disiplin gereja yang penting. Maka Paulus mengingatkan para penatua harus punya ketulusan seorang malaikat yang suci, menahan diri. Dan dia mesti punya jiwa kepemimpinan yang agung. Setelah itu, pilihlah di dalam takut akan Tuhan. Setelah dipilih, biarlah engkau berani menunjukkan pujian dan berani menunjukkan disiplin kepada mereka. Yang benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Hargai dia berkali lipat. Yang benar-benar mengalami kerelaan untuk dipakai Tuhan, pikirkan juga tentang hidupnya. Yang mau jadi penatua tapi hidupnya kacau, segera hukum. Jangan biarkan orang luar menghina gereja Tuhan. Nah, inilah gambaran yang kita bisa pahami dari surat 1 Timotius. Kita lihat bagaimana nasihat-nasihat praktis untuk gereja Tuhan menjadi nasihat yang sangat penting baik dulu maupun kita sekarang. Nah, kiranya kita makin mengerti bagaimana gereja harusnya dikelola melalui surat yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami untuk dibentuk terus oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami menjadi orang yang mempunyai jiwa memimpin orang lain. Karena kami mau belajar mengagumi salib Kristus dan makin mencintai Tuhan karenanya. Kami juga mau belajar untuk makin mengerti di mana diri kami punya kekurangan dan salah. Sehingga kami belajar untuk bertobat. Kami juga rindu untuk mempunyai perasaan hati yang mengagumi Tuhan dan mempercayai firman. Sehingga kami makin bergantung kepada Tuhan dan makin rindu mendapat jawaban tentang hidup dan tentang Engkau dari firman-Mu. Dan tolong kami supaya kami mempunyai pengharapan untuk dihibur oleh Tuhan, sehingga kami siap memikul kesulitan yang Tuhan mau pikulkan kepada kami. Tuhan, dengarlah doa kami, jadikanlah gereja-Mu di tempat ini, gereja yang dipimpin oleh banyak orang yang berjiwa agung seperti ini. Dan kiranya Tuhan tolong, sehingga kami makin berlimpah di dalam Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.